Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Olivia. Saya berasal dari PGMI Unit 1 semester 3. Hormat saya kepada Ibu Suhelayanti MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas beliau pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, saya juga di sini akan membahas tentang pelayanan anak berkebutuhan khusus. Nah, definisi berbagai istilah anak berkebutuhan khusus sebelum terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Istilah yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, dan pendidikan bagi anak-anak ini disebut sebagai pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan bagi anak yang memiliki keluarbiasaan. Jadi keluarbiasaan merupakan kata benda yang berasal dari kata sifat luar biasa yang dapat disejajarkan dengan kata eksepsional dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, secara harfiah keluarbiasaan berarti menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa dapat berupa sesuatu yang positif maupun sebaliknya negatif. Sejalan dengan pemikiran istilah inilah keluarbiasaan digunakan dalam pendidikan luar biasa. Dengan demikian, anak luar biasa adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Selanjutnya, klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Jenis kebutuhan khusus ini sangat terkait dengan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Jenis kesulitan inilah yang memunculkan kebutuhan khusus supaya anak dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jenis kebutuhan ini dapat dilihat dari bidang yang mengalami penyimpangan dan dapat pula dilihat dari arah penyimpangan. Bidang penyimpangan berkaitan dengan aspek atau penyebab terjadinya penyimpangan, sedangkan penyimpangan mengacu kepada arah yang berawal dari kondisi normal ke atas atau ke bawah normal. Nah, jadi kategori anak atau peserta didik dengan kelainan atau kebutuhan khusus berdasarkan jenis penyimpangan. Menurut Mulyono Abdurrahman, tahun 2000 dibuat untuk keperluan pembelajaran. Kategori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok yang mengalami penyimpangan atau kelainan dalam bidang intelektual, yaitu dari anak yang luar biasa cerdas dan anak yang tingkat kecerdasannya rendah atau yang disebut juga dengan tunagrahita. Yang kedua ada kelompok yang mengalami penyimpangan atau keluarbiasaan yang terjadi karena hambatan sensoris atau indera terdiri dari anak tunanetra dan anak tunarungu. Yang ketiga ada kelompok anak yang mendapat kesulitan dalam belajar dan gangguan komunikasi. Nah, yang keempat ada kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku yang terdiri dari anak tunalaras dan penyandang gangguan emosi termasuk juga autis. Yang kelima ada kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan atau penyimpangan ganda atau berat dan sering disebut juga sebagai tunaganda. Jadi dapat kita lihat dari arah penyimpangan, jenis kebutuhan khusus dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan khusus yang terkait dengan kondisi di atas normal dan kebutuhan khusus yang terkait dengan kondisi di bawah normal. Kebutuhan khusus yang terkait dengan kelainan di atas normal merupakan kondisi seseorang yang melebihi batas normal dalam bidang kemampuannya. Nah, jadi jika kelainan di atas normal hanya dikenal dengan satu istilah, maka kelainan di bawah normal dikenal dengan berbagai istilah. Karena memang kondisi kelainan di atas bawah normal sangat beragam atau bermacam-macam. Nah, jenis-jenis kelainan di bawah normal yaitu ada yang pertama tunanetra. Tunanetra yaitu kurangnya penglihatan. Sejalan dengan makna tersebut, istilah ini dipakai untuk mereka yang mengalami gangguan dalam penglihatannya, yang mengakibatkan fungsi penglihatan tidak dapat dilakukan. Nah, yang kedua, ada istilah tunarungu. Istilah ini dikenakan bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Gangguan-gangguan ini dapat terjadi sejak lahir atau bawaan lahir, dapat juga terjadi
setelah kelahiran. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan anak yang mengalami gangguan pendengaran adalah anak tuli. Kemudian ada yang ketiga, gangguan komunikasi. Jadi gangguan komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan communication disorder merupakan gangguan yang cukup signifikan karena kemampuan berkomunikasi memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika kemampuan ini terganggu, maka proses interaksi juga akan terganggu. Secara garis besar, gangguan komunikasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu gangguan bicara dan gangguan bahasa. Kemudian ada yang keempat, tunagrahita. Nah, tunagrahita atau sering dikenal dengan cacat mental adalah kemampuan mental yang berada di bawah normal. Nah, tolak ukur yang sering dikenakan untuk anak ini adalah tingkat kecerdasan atau IQ-nya. Anak yang secara signifikan mempunyai IQ di bawah normal dikelompokkan sebagai anak tunagrahita. Yang kelima ada tunadaksa. Jadi tunadaksa secara harfiah berarti cacat fisik. Oleh karena kecacatan ini, anak tersebut tidak dapat menjalankan fungsi fisik secara normal. Nah, yang keenam ada tunalaras. Tunalaras sering juga dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosionalnya. Gangguan yang muncul pada anak-anak ini berupa gangguan perilaku, seperti dia suka menyakiti dirinya, mencabik-cabik pakaian, memukul-mukul kepala, atau suka mengganggu temannya, atau bentuk penyimpangan perilaku yang lainnya. Kemudian ada yang ketujuh, anak berkesulitan belajar. Nah, anak berkesulitan belajar merupakan anak-anak yang mendapat kesulitan belajar bukan karena kelainan yang ada pada dirinya, tapi anak-anak ini pada umumnya mempunyai tingkat kecerdasan yang normal, namun tidak dapat mampu mencapai prestasi yang seharusnya karena mendapat kesulitan belajar. Kemudian ada yang ketujuh, tunaganda. Sesuai dengan makna istilah tunaganda, kelompok penyandang kelainan jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis kelainan. Misalnya, tunanetra dan tunarungu sekaligus, penyandang tunadaksa disertai tunagrahita, atau bahkan tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita sekaligus. Tentu dapat kita bayangkan betapa besarnya kelainan yang disandang yang tentu saja berdampak pada kompleks layanan pendidikan yang seyogianya disiapkan. Nah, teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.